Siap ya berarti. Sebelum belajar mari kita berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Gimana, ada siap belajar belum? Siap Bu. Siap. Kalau gitu ibu cek dulu semangatnya. Kalau emang udah siap dan semangatnya, kalau ibu bilang mana semangatmu, nanti kalian jawab ini semangatku gitu ya. Kalau ibu bilang lagi mana nanti kalian jawab ini ya gitu. Gimana, siap? Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana ini. Oke. Oke ya anak-anak, hari ini kita akan memulai penjualan karakter pada topik 7 karakter unggul dengan judul jujur, toleransi, dan berketerampilan sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu menganalisis berbagai situasi yang menimbulkan perilaku jujur dan tidak jujur, mampu membangun sikap empati dan menghargai perbedaan budaya, suku bangsa, bahasa maupun agama. Kemudian, kalian juga mampu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan harmonis. Nah, sebelum itu ibu mau nanya dulu nih sama kalian. Coba bayangin kalau kalian nemuin barang di satu tempat, tapi nggak ada yang lihat nih pas kalian nemuin barang itu. Nah, menurut kalian, tindakan yang paling baik yang bisa kalian lakukan apa sih? Siapa yang mau jawab ya? Aku. Boleh. Ini. Barangnya diambil. Enggak. Barangnya diambil tapi nanti dihitung. Aku didiemin aja. Tapi oh iya, kalau misalkan kita nggak tahu ya siapa pemiliknya, boleh nih kita misalkan bilang dulu ke ibu guru, ibu aku nemuin barang tapi nggak tahu siapa pemiliknya. Nanti sama ibu guru bisa dicari siapa pemilik barangnya. Kemudian selanjutnya ibu mau nanya lagi, kalian punya nggak teman yang berbeda suku maupun agama sama kalian? Biasanya apa sih yang membedain mereka? Budaya. Bahasa. Sunda. Ada bahasa Sunda. Jawa. Terus sama ada bahasa Jawa. Bahasa Batak. Ada bahasa Batak. Lagi logatnya apa? Warna kulitnya. Betul. Oke, selanjutnya ibu mau nanya lagi. Kalau misalkan kalian nih melihat dua teman kalian yang lagi bertengkar gitu, nah gimana tindakan kalian supaya teman kita yang bertengkar ini bisa berdamai lagi? Bisa berdamai dulu, jadi bisa lagi. Iya. Ya apalagi ayo. Dilaporin ke kepala sekolah atau ke guru biar diselesaikan masalahnya. Nanti sama mamanya. Oke. Hebat ya. Udah bisa menjawab pertanyaan ini padahal belum ke materi loh. Tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya, gimana kalau kita main kuis? Ayo. Kuis apa ya? Tapi sebelum itu ibu mau bagi kalian jadi dua kelompok. Gimana mau yang ibu pilih atau kalian sendiri? Oke, ini aja ya, ini juga ya. Oke. Sebelum itu ibu mau mana kelompoknya? Ini. Siapa kelompok kasih nama kelompok?
Manakah yang menunjukkan sikap jujur? A. Berani mengakui kesalahan. B. Menyalin jawaban benar. Jawabannya A. Ya, betul. Bukan itu. Kita pertanyaan ketiga. Dengan teman yang berbeda suku, kita harus saling A. Mencemooh. B. Menghargai. Ya, Bu. Sekarang pertanyaan keempat. Mengapa kita harus saling menghormati dan menghargai? A. Agar kita bisa menjadi juara kelas. B. Agar tercipta A. Agar kita bisa menjadi juara kelas. B. Tercipta suasana yang damai dan suasana yang damai dan harmonis. Sekarang pertanyaan terakhir nih, fokus ya. Yang tentuin juara. Pertanyaan kelima. Ketika berdiskusi dengan kelompok, sebaiknya kita A. Mendengarkan pendapat teman. B. Menghentikan saat berbicara. Ini ada oleh-oleh dari ibu kelas kelompok. Jadi masih ada hadiah Pak. Anak-anak gimana, seru gak tadi permainannya? Nah, sekarang ibu mau nanya nih ke kalian, bagaimana perasaan kalian jika ada teman yang berbohong kepada kalian? Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menunjukkan sikap toleransi di kelas atau saat bermain di luar sekolah kepada teman-teman yang berbeda suku, agama maupun budaya? Saling membantu. Terus siapa lagi menjawab? Menghargai pendapatnya. Ya. Nah, pertanyaan yang terakhir, menurut kalian apakah menghargai pendapat orang lain itu penting? Penting. Karena kalau kita saling menghargai, lingkungan kita akan rukun. Lebih banyak teman, Bu. Iya. Oke, terima kasih yang udah menjawab pertanyaan. Sekarang yang udah menjawab. Nah, sekarang kalian harus menerapkan nilai-nilai kejujuran, toleransi, keterampilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, setelah kita merenungkan pengalaman dan permainan tadi, selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan inti pembelajaran hari ini mengenai topik 7, karakter guru yang disampaikan oleh Ibu Jaka. Ya, Ibu. Ya. Ibu.
Assalamualaikum anak-anak. Oke, sekarang pembelajaran dengan ibu ya. Iya, Bu. Oke, jadi sekarang ibu langsung cerita aja ya tentang pembelajaran yang akan ibu ajarkan kepada kalian. Ibu mau cerita nih. Jadi di waktu itu teh suatu hari ibu nemu anak ada yang nemu uang di jalan. Nah, si anak itu teh ada yang memasukkannya ke dalam infak masjid, ada juga yang membawa uangnya tapi tidak berbicara kepada siapa-siapa, malah disakuan gitu ya. Nah, menurut kalian hal perilaku seperti itu baik atau tidak? Tidak. Yang baik yang mana? Yang Iya, informasi. Kenapa yang diambil diam-diam gak baik? Bukan Oke. Sekarang ibu mau bagi kalian jadi 2 kelompok. Nah, tugasnya ibu mau ngasih pertanyaan terkait hal yang anak menemui uang tadi, oke? Nah, sekarang ibu mau ngasih pertanyaannya, gimana perasaan kalian kalau misalkan kalian nemu uang di jalan, terus apa yang akan kalian lakukan dengan uang itu? Oke? Diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Nanti ke depan bakal ada 1 orang buat memaparkan jawabannya. Oke? Ibu kasih waktu 3-5 menit buat kalian berdiskusi ya. Iya, Lalu Bu. stop dari sekarang. Ibu ditulis di buku. Mau ditulis boleh, mau nggak ditulis kalau apa boleh, bebas ya. Jadi di posisi pas mengulang, perasaan kalian kalau nemu uang teh gimana? Terus kalau nemu uangnya kalian apa yang bakalan kalian lakukan? Oke, udah? Semuanya udah? Belum? Belum jenayah? Udah ya? Oke, sekarang kelompok mana dulu nih yang mau ke depan? Kita. Oke. So, ke depan berpamil 1 orang. Sampaikan jawabannya. Oke. Siapa ini namanya? Nama saya Dimuti Mutiara. Oke. Halo. Sampaikan. Nah, jadi dari kelompok kami, ketika kami menjadi anak tersebut, perasaan kami akan merasa bingung. Nah, apa yang akan dilakukan oleh kami? Yang akan dilakukan oleh kami, yaitu kita akan mengambilnya. Nah, kemudian dikasih kalau misalkan kita nemunya di lingkungan sekolah, nanti kita kasih aja ke ibu guru. Kalau misalkan di masyarakat, bisa ke apa sih, satpam gitu, ibu. Mungkin segitu dari kami. Kalau di jalan itu masjid. Terus sekarang ada kelompoknya. Sekarang kelompoknya yang mana? Bukan berpamil 1 orang. Siapa namanya Neng? Aku sebenarnya Oke, Kalau sini harus Jana. Kalau kita ketemu
miliaran kita karena ada uangnya ibu kita juga seneng tapi kita bingung. Nah Jadi perasaannya senang iya tidak bingung itu uang siapa, nah kita cari tahu dulu ada yang punya uang tidak, tahu kalau misalkan di sekolah kayak kelompok tadi dikasih ke ibu guru ngikutin ya. enggak Iya, iya bagus ya. Jadi kalau misalkan kita mau ulang teh, nggak boleh asal masukin ke saku kita. Kita kan harus cari dulu bisa ada pemiliknya. Apa yang sedang nemu, sedang kahin atau dikirim sendiri ya gitu ya. Oke. Sekarang ibu kita nyanyi ya. Nyanyi. Kita nyanyi ya. Tapi ya sama-sama ya. Oke, Bu. nggak ada bu.
dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, apa sih toleransi itu? Ya, toleransi merupakan sikap menghormati, menghargai, menerima dan perbedaan yang ada antara seseorang dengan orang yang lainnya maupun antar kelompok. Ini berarti kita harus menghargai dan menerima perbedaan yang ada pada diri sendiri maupun pada orang lain. Nah, kenapa sih penting bagi kita untuk memiliki sikap toleransi ini? Karena untuk membentuk persatuan bangsa, menciptakan kerukunan antar warga negara, kemudian memunculkan rasa cinta tanah air, dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Itu memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, gimana sih cara kita menerapkan sikap toleransi ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, di lingkungan keluarga, kita bisa menerapkan sikap toleransi ini dengan cara membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, anak-anak di sini suka bantu-bantu. Suka ya. Suka apa? Cuci piring. Iya, banget. Masak. Tidur, ya betul. Nah, kemudian menghargai perbedaan antar anggota keluarga, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Nah, kalau di lingkungan sekolah gimana nih cara kita menerapkan sikap toleransi ini? Yang pertama, menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Kemudian menghargai perbedaan pendapat antar teman dan tidak membedakan suku, agama, bangsa, dan bahasa dalam bergaul atau berteman. Nah, kemudian yang ketiga, di lingkungan masyarakat gimana nih cara kita menerapkan sikap toleransi ini? Nah, yang pertama kita harus ramah kepada tetangga. Kemudian mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, misalnya di hari Minggu gotong royong gitu. Kalian suka ikut kan? Suka kadang. Kalau tidak, nah kalau nanti tiba-tiba ikut ya, karena itu salah satu cara untuk kita menerapkan sikap toleransi. Kemudian memberikan kesempatan kepada anggota kepada tetangga yang berbeda agama dan kultural untuk menjalankan ibadah. Gimana Farhan? Oke, kalau gitu kita main game nih. Gamenya What's in the Box atau apa sih yang ada di dalam box itu? Iya ya, oh ya, berkelompok kelompoknya kerja aja ya. Ya. Seperti apa? Ya. Mulai. Nah, berdiri dalam setiap kelompok pilih box yang ada di layar. Ayo siapa yang tadi yang pernah nulis siapa? Tadi yang pernah nulis? Oke, yang pertama pilih kelompok ini. Pilih ini boxnya. Kelompok itu dulu. Kelompok miau. Oke, silakan. Ayo kelompok yang mau pilih. Dua. Kita lihat gambar apa ya? Gambar apa ya? Apa itu? Lihat enggak? Oh iya. Oh iya, angklung ya, angklung. Oke, kurang jelas. Selanjutnya kelompok mobil ya, mobil box nomor berapa? Tiga. Oke, enggak ada. Nomor 3 ada apa ya? Wayang kelompok out dapat gambar wayang itu ya, wayang. Nah, sekarang ibu mau setelah kalian dapat gambar nih yang ada di box, kalian ceritain misalkan ini apa? Kalian ceritain angklung itu apa, angklung dari mana gitu. Sama aja ya kayak gitu. Sok silakan ke depan tuh. Enggak, sok berdiskusi dulu. Oke, ya. Nanti kalau udah selesai baru nanti maju ke depan. Sok silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Oke. Punya sesuatu buat
Halo teman-teman. Halo. Kita dari kelompok AU. Ya. Di sini kita dapatnya wayang. Wayang itu adalah salah satu mainan tradisional atau enggak kayak apa sih, ada diantaranya ada wayang golek, wayang kulit, wayang orang, wayang cepot, biasanya ada kelas kayak apa itu gimana, setuju kelompoknya? Kalau setuju. Oke, karena udah pada maju, pada hebat-hebat nih, udah pada tahu apa aja yang ada di gambar itu. Sekarang ibu mau kasih sesuatu buat adik. Jangan dihilangin ya, mau terima dari ibu karena kalian udah hebat, udah mau mengerjakan tugas dari ibu dan dari. Iya, ini bagus banget. Makasih, Bu. Anak-anak, karena pelajaran mengenai toleransi ini sudah selesai, ibarat kalian dapat menerapkan sikap toleransi ini dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di kelas, sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Iya, siap untuk menerapkan sikap toleransi? Siap! Sekarang kalian lanjut belajar mengenai berketerampilan sosial bersama Ibu Miriam. Anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Belajar apa, Ibu? Belajar apa kita, Ibu? Belajar apa? Nah, konsep kelas itu harmonis. Nah, anak-anak, kamu perhatikan ke depannya. Ya, Bu. Sekarang Ibu akan menampilkan gambar yang menggambarkan kelas yang suasana kelas tidak harmonis dan tidak ribut, dan kemudian suasana kelas yang tenang dan menyenangkan. Yang menyenangkan yang mana, Ibu? Yang ini. Nah, yang ini. Ini kelas yang ribut. Oh iya. Ibu, kalau misalkan biar kelasnya tenang tuh harus gimana kita? Harus jangan berisik, terus disiplin, tidak boleh mengobrol. Ya, Bu. Ibu kalau kelas kita apa ya? Setelah kalian melihat gambar tersebut, Ibu ingin bertanya ke kalian terkait gambar tersebut. Bagaimana perasaan kalian jika di kelas yang ribut? Siapa yang menjawab? Gak suka. Selanjutnya, Ibu akan bertanya lagi, bagaimana
kalian melihat dua gambar situasi tadi, bagaimana kita cara menciptakan kelas harmonis dan nyaman untuk semua. Saling menghargai, jadi kalau misalkan ada yang berisik saling mengingatkan gitu. Tapi kiranya juga harus harus disiplin juga ya, mendengarkan apa yang diucapkan sama guru. Iya, betul. Nah, sekarang Ibu akan bagi menjadi dua kelompok ya. Iya. Kalian membuat sebuah poster tentang aturan di kelas, keamanan dan kerukunan ya, di lingkungan sekolah. Nah, contohnya posternya ini diisi dalam tepat waktu, buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya, bekerja sama dengan kelompok, terus menghormati guru dan teman. Nah, sekarang Ibu bakal bagiin ya. Ya Bu. Bagian apa itu, Bu? Ini. Jawab tadi ngobrol Mama. Nah, berarti dua kelompok ya. Oke. Ibu yang dulu. Oke, disini Nah, apa? kalian isinya sesuai dengan kesepakatan Ya, Bu. ya. Oh, iya. Oke. Nah, aturannya jangan sama ya. Ya Bu. Jangan mencontek. Oke. Gimana sudah anak-anak? Satu lagi. Ada yang susah kan? Susah itu. Ibu udah. Udah. Ibu udah ada. Ya udah ya langsung ya. Nah, setelah kalian beres kerjanya, nanti ke depan ya. Ya Bu. Menyampaikan hasil aturan yang kalian buat berkelompok. Ya Bu. Ya, Bu. Sudah. Sudah belum? Sudah. Oke, belum. Sudah. Coba tulis komiknya. Ini lama ini. Udah, Ibu. Udah belum? Oke, nah mau kelompok yang mana nih? Yang di depan? Aku. Mau yang mana? Ketiga, Bu. Ketiga. Ya, ya ayo. Mau miau.
kerjasama, kejujuran. Nah, anak-anak, coba kalian siapa yang tahu tentang apa saja kejujuran? Jujur dalam selalu berkata benar. Bukan jujur, Nana. Iya, jujur. Apa dulu? Contoh dari dulu. Ya, Oh, maju. ya. Ya udah, aku Coba. Maju. Ibu nggak lewat aku, Coba ya, Nana. nanti kamu ya. Kalau misalkan contoh berkata jujur itu, kalau misalkan kita dititipkan pesan sama orang, misalkan kata Budi, Nadia tolong sampaikan sama MJ gini, nah Nadia itu harus menyampaikan apa yang diucapkan oleh Budi kepada MJ, harus 100% sesuai gitu, jangan ada yang dikurang-kurangkan atau dilebih-lebihkan. Ya, terima kasih ya yang udah mau. Siapa lagi yang mau ke depan? Tidak. aku Coba. halo.
ibu aku kalian harus isi satu ya. Ini video yuk. Isi nama kelasnya jangan sampai salah. Nah, ibu kasih waktu ini 3 menit cukup gak? Iya bu, cukup. 5 menit aja deh, kasihan. Oke. 5 menit ya, jangan nyontek, ingat tadi pelajaran kejujuran, jangan saling nyontek. Iya ibu. Kalau nyontek berarti gak jujur orangnya. Isi dong. Ya, boleh. Kenapa dicoret-coret gitu? Salah ibu. Nanti kayak kamu ngerjain ibu liatin. Jangan gitu, harus bertanggung jawab. Kita orang mana? yang lain. Kerjain aja. Jangan hari wae, jangan nyontek. Ada yang namanya sama kelasnya, Kak.
semangatnya